channel Ngobrol Berisi Bukan Basa-Basi. Ya, jumpa kembali ya Kain Lovers bersama saya Meling dengan tema yang keren hari ini, yakni Tenun, Tekun dan Masa Depan, merajut mimpi dari NTT untuk Indonesia. Kali ini berbeda. Saya bersama dengan mahasiswi IAKN Kupang, dan dalam kesempatan ini kami akan mengangkat sebuah tema yang kiranya menjadi inspirasi dan nilai budaya yang tinggi ya. Selamat datang di sini. Ya, boleh perkenalkan namanya ke IAKN Lovers? Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Sera Nuban, mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Keagamaan semester 3. Ya, pendidikan seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Ya, betul. Pendidikan Kristen ya. Oke. Panggilannya apa nih? Panggilannya Sera. Sela. Sera. Sera, oke, Sera. Dengar-dengar, Ibu dengar Sera sudah bisa menenun sejak dari SD ya? Betul tidak? Betul, Ibu. Kalau tahu, boleh tahu kira-kira dari kelas berapa Sera bisa menenun? Dari kelas 5 SD, Ibu. 5 SD, wow. Kira-kira siapa yang mengajarkan Sera untuk menenun? Waktu saya masih kecil, biasa ibu saya menenun, biasa merajut benang begitu. Saya kan kecil kan kita masih bermain-bermain. Iya. Saya duduk mendekati ibu saya pas ibu menenun. Saya belajar dari setiap perajutan yang ibu saya buat. Akhirnya saya memahami dan saya mencoba. Dan ketika mencoba, hasilnya kurang bagus pada waktu saat mencoba pertama kali. Iya. Dan terus diajari oleh ibu saya, dan yang kedua itu sudah bagus, dan akhirnya yang kedua itu sudah bisa menjual. Wah, dan Waktu itu masih di SD itu? Ya, Bu. Wah, masih di SD sudah bisa ada hasil ya? Udah bisa ada uang jajan sendiri. Ya, betul. Itu tenunan apa waktu itu di SD? Itu tenunan Buna Buna ya? Iya. Khas dari Timur? dari Timur, Oke. khususnya Amanat Utara. Amanatun Utara ya? Iya. Itu tenunan motif pertama yang Sera tahu, Iya, pelajari, iya. dan berhasil jual. Iya, Waktu itu laku, kira-kira laku berapa? Lakunya sekitar 200.000. Wih, kalau anak SD sudah bisa pegang uang 200.000 lumayan gitu ya. Oke, Sera, kira-kira saat itu dalam menenun, sampai sekarang Sera masih menenun ya? Masih, Bu. Masih ya, Iya. sampai kuliah ini ya? Iya. Kuliah di bangku kuliah juga menenun ya? Iya, Masih betul. menenun di mana sekarang, kalau sekarang? Kalau sekarang menenun di kos. Di Ibu. kos ya. Lalu kira-kira hasil tenunan di kos dijual kemana? Biasa ada pelanggan, biasa saya kita tawarkan begitu, tidak ada respon, saya posting di media sosial. Media seperti sosial. Facebook. Kira-kira harganya sekitaran berapa tuh? Kalau untuk selendang itu harganya kalau untuk benang sutra itu harganya dari 250 sampai 500 tapi kalau untuk benang alam itu berkisaran dari 500 sampai 1 juta. Lebih mahal ya, Iya, benang alam. benang alam. Oke. Dan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen sendiri sudah ada UKM menenun ya. Iya, betul. Dan itu juga Sera yang di dalamnya juga bersama teman-teman ya. Iya, betul. Sudah ada hasilkan karya belum di fakultas? Sementara kami masih berproses. Kira-kira berapa orang di UKM-nya? Di program studinya kami itu kan ada mata kuliah tenunan. Dan di situ kami ada beberapa orang yang tahu tenunan. Misalnya saya tahunya Buna, saya Teman lain Iya. motif lain motif gitu. lain seperti lotis. Dan di situ kami yang tahu, kami mengajarkan teman-teman kami. Jadi saling belajar juga di situ. Iya. Oke. Berapa motif yang Sera bisa? Kalau yang saya tahu itu Buna, motif dari kami dari Ayo Tupas itu yang paling saya tahu, seperti ikan itu yang Paham ya? Iya. Oh, oke. Nah, tenun ini kan pekerjaan, tapi bukan hanya pekerjaan, juga budaya di dalam tenun. Nah, Iya, betul. kalau menurut Sera sendiri, apa sih makna tenun secara pribadi bagi Sera? Makna tenun menurut saya itu sebagai warisan budaya yang perlu kita wariskan, yang perlu kita pelajari untuk turun-temurun, ya seperti itu. Kira-kira menurut Sera, saat menenun itu melatih ketekunan, kesabaran, ketelitian tidak? Dan itu berpengaruh tidak di bangku perkuliahan?
Kalau untuk menenun itu sangat membutuhkan ketelitian, terutama kesabaran ya. Kalau salah mengajar ya kita mulainya dari awal. Dari awal lagi ya, Iya. salah total ya. Iya. Oke, jadi dan itu akhirnya menjadikan Sera mau tidak mau sabar. Iya begitu. Sabar. Butuh ketelitian juga. Ya betul, butuh ketelitian. Nah, kalau menurut Sera sendiri biasanya menenun di kos-kosan saat ini, biasanya uangnya itu dipakai untuk apa? Uangnya itu untuk biaya perkuliahan sampingan dan juga untuk biaya kos dan biaya kebutuhan sehari-hari. Karena kan kalau tidak salah Sera salah satu penerima beasiswa PIP ya. Iya betul Ibu. Sera salah satu penerima beasiswa PIP itu satu semester berapa? Untuk beasiswa PIP satu semester itu 6.600.000 Ibu yang saya Berarti dapat. tercover lah ya, uang kuliahnya tercover. Harusnya biaya kos juga tercover ya, atau ada yang lain? Biasanya uang kuliah itu digunakan untuk apa dan tenunan itu digunakan untuk apa gitu. Yang pada semester 1 itu uang kuliahnya yang pertama untuk UKT dan juga saya beli laptop. Oh, wah, berguna ya. Iya, dan sisanya bayar untuk kos dan untuk kebutuhan Sehari-hari. sehari-hari. Berarti uang tenunan yang dihasilkan oleh Sera itu hanya menambahi ya. Iya. Menambahi. Tetapi Iya, betul. sebenarnya kampus sudah memperhatikan Iya. Sera Iya. dengan memberikan beasiswa Siswa PIP. dari semester 1. Sekarang Sera semester berapa? Sudah semester 3 Nah, berarti sudah 3 semester ya? Iya, Memperoleh betul. apa? mendapatkan Beasiswa dari PIP kampus. ya Iya. dari kampus. Berarti kampus peduli ya kepada Iya. dan beasiswa ini berguna juga untuk Sera. Menurut saya sangat-sangat berguna untuk perkuliahan saya. Oke, sangat berguna ya. Dan Iya. bagaimana pendapat Sera? Apa dukungan kampus tadi sudah mendukung ya, mensupport Iya. dengan beasiswa. Iya. Nah, dukungan dari dosen atau mungkin dari prodi atau lingkungan kampus, apakah ada juga yang Sera rasa? Yang saya rasa dukungan dari Bapak Rektor, Bapak Dekan juga saya sudah ketemu, dari ketua program studi juga, dari dosen PA, semuanya sangat mendukung saya, bilang saya semangat, semoga Iya. sukses ke depannya, Iya. semangat menenunnya. Iya. Dan memang selain Sera, mahasiswa yang lain yang bekerja untuk apa ya, selain berkuliah tapi mereka juga ada punya pekerjaan sampingan, selain Sera juga ada ya teman-teman mahasiswa yang lain ya toh, banyak sekali. Dan memang tidak mudah sih membagi waktu ya di antara berkuliah dengan bekerja, betul tidak? Betul. Tidak mudah ya membagi waktu. Iya. Karena itu pasti dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sampingan. Karena banyak mahasiswa kita yang juga bekerja sampingan. Nah, apa tips dari Sera nih? Apa tantangan Sera saat menenun, dan juga sebenarnya menenun Sera juga hobi ya sebenarnya kayaknya. Betul tidak? Iya betul. Karena kalau ibu rasa tidak hobi pasti udah ditinggalkan gitu. Iya. Jadi menenun ini karena hobi juga. Menenun ini karena dari saya ingin mewarisi keterampilan dari ibu saya. Oke. Itu motivasi yang paling dalam saya untuk Oke. tetap menenun juga. Heeh. Dan juga nilai jualnya itu sangat tinggi, apalagi motif-motif dari sana kebanyakan yang sudah dikenal dan bahkan sampai di luar negeri juga ada yang membeli. Oke. Karena kalau tidak hobi atau tidak ingin mewarisi, jadi itu daya tarik ya. Iya. Nah, kalau tidak untuk mewarisi pasti Sera udah tinggalkan lama ya. Iya. Apalagi udah dapat beasiswa, sudahlah ngapain pusing gitu ya. Iya. Ya, oke. Menurut Sera nih, pengalaman Sera harus membagi waktu di antara kuliah tapi di rumah juga karena hobi dan ingin terus mewarisi keterampilan ibu terus menenun. Nah, menurut Sera, apa nih tips-tips dari Sera yang Sera bisa bagikan kepada teman-teman di luar sana yang juga ikut bekerja? Karena kita tahu bahwa mahasiswa yang bekerja ini bukan hanya Sera gitu, pasti ada juga mahasiswa lain, ada yang pangkas rambut ya kan, ada yang bahkan ada yang kerja bantu-bantu di rumah gitu untuk bisa berkuliah gitu. Nah, menurut Sera tips untuk membagi waktu lah kepada mereka itu bagaimana? Yang pertama itu kalau dari saya untuk kayak saya kan sementara berkuliah nih, kayak misalnya pulang dari kampus, saya lebih mengutamakan perkuliahan. Kayak misalnya ada tugas saya kerja dulu, ada waktu kosong saya menenun. Oke, jadi menenunnya pas di waktu kosong. Iya, ya? waktu kosong. Tapi lebih mengutamakan
kuliah. Karena kalau tidak salah syarat untuk memperoleh beasiswa juga IP-nya Ya, harus IPK-nya harus tinggi. ya. Ya, 3 betul. kalau tidak salah. Ya, 3 koma. atas. Iya. Ya. Jadi harus jangan sampai lepas ini. Iya, betul. Tapi menarik sekali ya Ken Lovers, di tengah-tengah hobi Sera yang menenun dan ingin mewarisi keterampilan dari ibunya, Sera tidak meninggalkan perkuliahan. Ya. Dan Sera mengutamakan perkuliahan terlebih dahulu. Iya, betul. Sera menenunnya saat waktu kosong saja. atau waktu senggang saja gitu. Jadi kalau misalnya 1 minggu tuh full padat kerja tugas terus, ya pasti menenunnya susah juga ya. Iya. 1 bulan hasilkan 1 kain atau bisa 2 bulan? Iya, tergantung menunya ibu. Karena kan kalau banyak kuliah kadang sampai 2 bulan baru menghasilkan 1 kain. Oke. Kadang 2 bulan baru menghasilkan 1 kain. kain. Ya, oke. Kalau sekarang harga kain sudah lumayan ya dibanding dulu. Oke. Sera, apakah dunia tenunan ini mau Sera geluti ke depan, atau ada mimpi baru yang ingin Sera capai suatu saat nanti, atau Sera rencana ke depan mau jadi apa? Apalagi Sera kan pendidikan seni keagamaan ya. Apakah mimpi-mimpi Sera ke depan yang ingin Sera capai? Apa ada mimpi itu? Tentunya mimpi saya kan saya menenun, jadi justru saya selalu ingin menjadi dosen penenun. Oke, keren. Iya juga. Jadi Dan Sera pengen jadi dosen ya? Iya, betul. Tapi dosennya di bagian seni tenunan, tenunan. ya? Iya, Oke. betul. Dan juga sebagai penjual ya. Misalnya kan saya yang menciptakan kainnya, saya sendiri yang harus menjualnya. Oh gitu. Jadi dari Takutnya tangan pertama dari tangan ke tangan kan masih ada yang untung kayak gitu. Makanya saya sendiri yang menjual hasil karya saya sendiri. Oke. Jadi Sera ini luar biasa, pengen jadi dosen tenunan, tapi juga pengen menciptakan kain sendiri dengan brandnya sendiri gitu ya. Jadi siapa tahu ke depan bisa pasang brand ya di kainnya sendiri. Motif-motif ya. Oke, keren sekali. Nah, menurut Sera nih, terakhir nih, apa moto hidup Sera yang bisa Sera bagikan kepada teman-teman mahasiswa di luar sana yang sedang berjuang juga sama seperti Sera, berjuang antara kuliah dan bekerja gitu loh, di waktu senggang mereka gitu. Ada juga kisah mahasiswa lain yang mereka juga memperoleh beasiswa, tapi mereka juga bekerja karena memang mereka pengen mengupgrade diri gitu. Nah, menurut Sera, apa moto hidup yang menggerakkan diri Sera sehingga Sera terus berjuang seperti ini, yang bisa Sera bagikan ke teman-teman? Yang saya bagikan untuk teman-temannya itu, jangan ragu mengejar mimpimu, meskipun tidak seberat, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan merajut masa depan yang lebih baik. Tetap semangat. Wah, luar biasa sekali ya. Ini kisah Sera yang luar biasa. Jadi Sera terus berkarya, Sera terus mengenal budaya ya, dan ingin mewarisi keterampilan dari mamanya ya. Ya, itu luar biasa. Nah, terima kasih banyak untuk kisah yang luar biasa hari ini. Dari obrolan kita hari ini ya Ken Lovers, kita belajar bahwa tenun bukan hanya soal kain. Tenun adalah metafora kehidupan. Bung Karno pernah bilang begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga jati dirinya. Dan tenunan adalah jati diri itu, kain yang menyimpan harga diri dan harapan ya. Tenunan melambangkan jati diri sebuah tempat, sebuah daerah. Benang demi benang, kesabaran demi kesabaran, perjuangan demi perjuangan, semua perlahan membentuk pola indah bernama masa depan. Dari kisah Sera kita belajar 3 hal. Yang pertama, budaya adalah kekuatan bukan beban. Dan yang kedua, kemandirian lahir dari ketekunan dan kejujuran dalam hal kecil. Dan yang ketiga, IAKN Kupang bukan hanya hadir sebagai kampus belajar, tetapi kampus yang mendukung mahasiswa bertumbuh dan berdaya. Terima kasih banyak Sera untuk sharingnya, dan terima kasih kepada IAKN Kupang yang sudah memberikan ruang, dukungan, dan beasiswa bagi mahasiswa yang berjuang hari ini ya. Untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya menutupnya dengan pantun. Tenun ikat warnanya biru, ditenun rapi penuh harapan. Kalau kamu hadir di podcastku, viewsnya naik bukan main. Wah, jangan lupa untuk mengikuti episode-episode selanjutnya dari IAKN Podcast and Channel. Tentu saja di media sosial IAKN Kupang. Sera sudah follow belum media sosial kampus?
Lewat IG sudah. Oke, lewat IG sudah ya. IAKN Kupang punya YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Silakan follow. Dan ada website IAKN Kupang di iakenkupang.ac.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan untuk IAKN lovers di mana saja berada, tetap tekun, rendah hati, dan God bless you all. Bye-bye. Bye.